48. Hukum kekuasaan. Hukum ke-21. Berpura-puralah menjadi orang tolol untuk menangkap seseorang yang tolol. Berilah kesan bahwa Anda lebih bodoh daripada sasaran Anda. Ketaatan kepada hukum ini. Pada musim dingin tahun 1872, ahli keuangan Amerika Serikat Asbury Harpending sedang mengunjungi London ketika ia menerima sebuah telegram. Sebuah tambang berlian telah ditemukan di daerah barat Amerika. Telegram itu berasal dari satu sumber yang bisa dipercaya, William Ralston, pemilik Bank California. Tetapi Harpending tetap menganggapnya sebagai tipu muslihat yang mungkin diilhami oleh temuan tambang-tambang berlian belakang di Afrika Selatan. Memang benar bahwa ketika laporan tentang penemuan emas di daerah barat Amerika Serikat itu, semua orang bersikap skeptis. Ternyata laporan itu benar. Tetapi, sebuah tambang berlian di daerah barat merupakan sesuatu yang menakjubkan. Harpending menunjukkan telegram itu kepada sesama ahli keuangan, Baron Rothschild. Mengatakan bahwa telegram itu pasti lelucon. Namun demikian, sang Baron berkata, jangan terlalu yakin tentang hal itu. Amerika adalah negara yang sangat luas. Amerika telah memberi banyak kejutan kepada dunia ini. Mungkin Amerika memiliki banyak kejutan lain. Harpending langsung naik kapal laut pertama kembali ke Amerika Serikat. Ketika Harpending mencapai San Francisco, terjadi kegirangan mengingat zaman demam emas pada akhir tahun 1840-an. Dua orang pencari emas yang tidak ramah bernama Philip Arnold dan John Slack adalah orang pertama yang menemukan tambang berlian itu. Mereka tidak mengungkapkan lokasinya. Di Wyoming, tetap membimbing seorang pakar tambang yang amat terhormat ke tempat itu beberapa minggu sebelumnya dengan mengambil rute yang berputar-putar supaya ia tak bisa menebak keberadaannya. Setelah tiba di sana, pakar tambang itu mengamati saat kedua penambang itu menggali berlian. Setelah kembali ke San Francisco, pakar tambang itu membawa batu-batu mulia ke beragam toko perhiasan. Dan salah seorang dari mereka memperkirakan bahwa harganya mencapai 1,5 juta dolar. Harpending dan Ralston sekarang meminta Arnold dan Slack menemani mereka kembali ke New York, di mana pemilik toko perhiasan Charles Tiffany bisa menegaskan perkiraan asli harga batu-batu mulia. Kedua pencari emas itu merasa gelisah. Mereka mencium adanya perangkap. Bagaimana mungkin mereka bisa mempercayai para penipu dari kota besar? Bagaimana jika Tiffany dan para ahli keuangan itu berhasil mencuri seluruh tambang itu dari hadapan mereka? Ralston mencoba mengesampingkan perasaan takut mereka dengan memberi mereka $100.000 dan menyimpan uang pada pihak ketiga bagi mereka senilai $300.000. Jika perjanjian itu disepakati, mereka akan diberi uang sebesar $300.000 lagi. Kedua penambang itu setuju. Kelompok sekecil itu pergi ke New York, di mana suatu pertemuan digelar di Mansion Samuel L. Barlow. Orang terbaik kalangan bangsawan kota menghadiri pertemuan itu. Jenderal George Brinton Michellan, komandan pasukan Union dalam Perang Saudara. Jenderal Benjamin Butler, Horatio Greeley, editor surat kabar New York Tribune. Harpending, Ralston, dan Tiffany hanya Slack dan Arnold yang tidak ada di sana. Sebagai turis di kota besar itu, mereka memutuskan melihat-lihat sekelilingnya. Ketika Tiffany mengumumkan bahwa batu mulia itu sungguhan dan bernilai sangat tinggi, kedua ahli keuangan itu hampir tak bisa mengendalikan kegirangan mereka. Mereka mengirimkan telegram kepada Rothschild dan para titipan lain yang memberitahu mereka tentang tambang berlian itu dan mengajak mereka ikut menanam investasi.
Pada saat yang sama, mereka juga memberitahu kedua pencari emas itu bahwa mereka menginginkan satu tes lain. Mereka bersikeras agar seorang pakar tambang pilihan mengikuti Slack dan Arnold ke lokasi tambang itu untuk menegaskan kekayaan. Kedua pencari emas itu menyetujui dengan enggan. Sementara itu, mereka berkata bahwa mereka terpaksa kembali ke San Francisco. Batu-batu mulia yang telah diperiksa oleh Tiffany mereka tinggalkan untuk diamankan oleh Harpending. Beberapa minggu kemudian, seorang pria bernama Louis Janin, pakar tambang terbaik di negara itu, bertemu kedua pencari emas itu di San Francisco. Janin sudah bersifat skeptis sejak lahir. Ia bertekad memastikan bahwa tambang itu bukan tambang palsu. Yang menemani Janin adalah Harpending dan beberapa ahli keuangan lain yang merasa penasaran. Sebagaimana yang terjadi dengan pakar tambang terdahulu. Kedua pencari emas memimpin tim tersebut melewati serangkaian negara. Benar-benar membuat mereka bingung mengenai keberadaan mereka. Setelah tiba di lokasi, para ahli keuangan itu mengamati dengan takjub saat Janin menggali daerah itu. Meratakan sarang semut, membalikan batu-batu besar, dan menemukan zamrud, batu merah delima, batu safir, dan terutama berlian. Penggalian itu berlangsung selama 8 hari dan pada akhirnya Janin merasa yakin. Ia memberitahu para investor itu bahwa sekarang mereka memiliki ladang terkaya dalam sejarah pertambangan. Dengan 100 penambang dan mesin-mesin yang baik, ia memberitahu mereka, "Kujamin kalian bisa mengirimkan berlian senilai $1 juta 30 hari sekali." Setelah kembali ke San Francisco beberapa hari kemudian, Ralston, Harpending, dan perusahaan itu bertindak cepat untuk membentuk perusahaan investor pribadi dengan modal $10 juta. Namun demikian, pertama-tama mereka harus menyingkirkan Arnold dan Slack. Hal itu berarti menyembunyikan kegirangan mereka. Tentunya, mereka tidak ingin mengungkapkan nilai sesungguhnya ladang tambang itu. Jadi, mereka berpura-pura tidak tahu. Siapa tahu Janin salah dan ternyata tambang itu mungkin tidak sekaya dugaan kami. Mereka memberitahu kedua pencari emas itu. Ucapan ini malah membuat kedua pencari emas itu marah. Dengan mencoba taktik yang berbeda, para ahli keuangan itu memberitahu kedua pria itu bahwa jika mereka bersikeras memiliki saham, nanti mereka pasti ditipu oleh para taipan dan investor jahat yang akan mengelola perusahaan itu. Mereka berkata bahwa lebih baik mereka mengambil uang $700.000 yang sudah ditawarkan kepada mereka. Sejumlah uang yang sangat besar pada saat itu dan mengesampingkan keserakahan mereka. Sepertinya kedua pencari emas itu memahami hal ini. Jadi akhirnya mereka setuju mengambil uang itu. Dan sebagai gantinya, mereka menyerahkan hak mereka mengenai lokasi tambang itu kepada kedua pencari emas dan meninggalkan peta tentang lokasi tambang itu. Berita tentang tambang itu tersebar cepat seperti kebakaran hutan. Para pencari emas menyebar ke seluruh pelosok Wyoming. Sementara itu, Harpending dan kelompoknya mulai menghabiskan jutaan dolar yang telah mereka kumpulkan dari para investor untuk membeli peralatan, memperkerjakan para penambang terbaik, dan mengisi perabotan kantor-kantor mewah di New York dan San Francisco. Beberapa minggu kemudian, pada perjalanan pertama mereka kembali ke lokasi tambang, mereka mengetahui kebenaran yang sulit diterima. Mereka tidak menemukan satupun berlian atau batu merah delima. Semua batu mulia itu palsu. Mereka hancur. Harpending telah tanpa sengaja membujuk para pria terkaya di dunia untuk jatuh ke dalam perangkap penipu terbesar abad itu. Kunci kekuasaan. Perasaan bahwa seseorang lebih pintar daripada kita selalu tak bisa ditolerir. Biasanya, kita mencoba membenarkannya dengan beragam cara yang berbeda. Ia hanya tahu teorinya saja, sedangkan aku memiliki pengetahuan yang nyata. Orang tuanya memberinya uang untuk mengenyamkan pendidikan yang baik.
jika orang tuaku memiliki uang sebanyak itu, jika aku memiliki hak istimewa seperti itu. Dia tidak sepintar kesan yang ia tunjukkan. Yang terakhir namun tidak kalah pentingnya, mungkin dia lebih mengenal bidang sempitnya daripada aku. Tetapi di luar bidang itu, sesungguhnya ia tidak pintar sama sekali. Bahkan Einstein pun tolol di luar bidang fisika. Mengingat betapa pentingnya gagasan kecerdasan bagi harga diri sebagai besar manusia, amatlah penting bagi Anda agar Anda jangan pernah tanpa sengaja menghina atau meragukan kekuatan otak seseorang. Tindakan itu adalah dosa yang tak termaafkan. Tetapi, jika Anda bisa memanfaatkan peraturan penting ini sebaik-baiknya, maka taktik ini bisa membuka berbagai jenis peluang untuk menipu. Jika Anda meyakinkan bahwa Anda sedikit tolol, Anda bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Perasaan kecerdasan yang superior yang Anda berikan kepada mereka akan menghentikan kecurigaan mereka. Pada tahun 1865, penasihat Prusia Otto von Bismarck menginginkan Austria untuk mendatangi perjanjian tertentu. Perjanjian itu benar-benar sepenuhnya menguntungkan Prusia dan merugikan Austria. Jadi Bismarck harus mengatur strateginya agar pihak Austria menyetujuinya. Tetapi sang ahli negosiasi Austria, Count Blom, adalah seorang pemain kartu yang mahir. Permainan kartu kegemarannya adalah Queens, dan ia sering berkata bahwa ia bisa menilai karakter seseorang manusia dari caranya bermain Queens. Bismarck sudah mengetahui ucapan Blom yang terkenal. Semalam sebelum negosiasi itu dimulai, Bismarck pura-pura mengajak Blom bermain Queens. Pria Prusia itu kemudian menulis, "Itulah terakhir kalinya aku bermain Queens. Aku bermain dengan amat sembrono sehingga semua orang tercengang. Aku kalah beberapa ratus teller. Karena ia yakin bahwa aku lebih nekat daripada sesungguhnya, dan bahwa aku mudah menyerah selain terlihat sembrono." Bismarck juga berpura-pura menjadi orang tolol, tak berotak yang mengucapkan hal-hal konyol dan memancarkan aura canggung dan amat gelisah. Semua ini membuat Blom merasa bahwa ia telah mengumpulkan informasi yang berharga. Ia tahu bahwa Bismarck agresif. Pria Prusia itu memang memiliki reputasi tersebut. Caranya bermain Queens telah menegaskan hal itu. Blom tahu bahwa pria agresif bisa bersikap konyol dan sembrono. Karena itu, ketika tiba saatnya untuk menandatangani kesepakatan itu, Blom berpikir bahwa ia memiliki keuntungan. Ia beranggapan bahwa seorang pria bodoh dan sembrono seperti Bismarck tidak mampu melakukan perhitungan dan penipuan berdarah dingin. Jadi ia hanya membaca sekilas perjanjian itu sebelum menandatanganinya. Gagal membacanya dengan seksama. Segera setelah tinta itu kering, Bismarck yang gembira berseru di hadapan Blom, "Well, aku tak akan pernah percaya bahwa aku bisa menemukan seorang diplomat Austria yang bersedia menandatangani dokumen itu." Kecerdasan adalah kualitas nyata yang perlu dikurangi, tetapi mengapa berhenti sampai di sana? Cita rasa dan kecanggihan menempati urutan di dekat kecerdasan dalam skala hal yang menyebabkan manusia angkuh. Jika Anda membuat orang lain merasa bahwa mereka lebih hebat dari Anda, maka benteng pertahanan mereka pasti diturunkan seperti yang diketahui oleh Arnold dan Slack. Kesan naif total bisa sangat memperdaya. Para ahli keuangan yang kaya raya itu menertawakan mereka tanpa sepengetahuan mereka. Tetapi, siapa yang tertawa paling keras pada akhirnya? Karena itu, secara umum, senantiasalah buat orang lain yakin bahwa mereka lebih pintar dan lebih canggih daripada mereka. Mereka akan mempertahankan Anda karena Anda membuat mereka merasa lebih puas tentang diri mereka sendiri. Semakin lama
Anda berada di dekat mereka, maka akan semakin banyak pula peluang yang Anda miliki untuk menipu mereka. Pembalikan hukum. Dealer seni Joseph Duven pernah menghadiri sebuah pesta di rumah seorang taipan, New York, yang baru-baru ini membeli lukisan Dürer darinya dengan harga tinggi. Di antara para tamu terdapat seorang kritikus seni Perancis muda yang sepertinya sangat berpengetahuan dengan percaya diri. Karena ingin membuat pria ini terkesan, putri sang taipan menunjukkan lukisan Dürer yang belum digantung kepadanya. Sang kritikus mempelajarinya selama beberapa waktu, kemudian akhirnya berkata, "Kau tahu, kurasa lukisan Dürer ini tidak asli." Ia mengikuti wanita muda itu saat wanita itu bergegas memberitahukan hal itu kepada ayahnya. Ia mendengarkan saat si tokoh terkemuka itu yang sangat gelisah berpaling kepada Duven untuk menerima penjelasan. Duven hanya tertawa. "Lucu sekali. Apakah kau sadar, nak, bahwa setidaknya 20 pakar seni lain di sini dan di Eropa juga tertipu dan mengatakan bahwa lukisan itu tidak asli. Sekarang kau pun melakukan kesalahan yang sama." Nada suaranya yang percaya diri dan auranya sebagai seorang pakar menyebabkan pemuda Prancis itu terintimidasi. Jadi ia meminta maaf atas kesalahannya. Duven tahu bahwa pasar seni dibanjiri lukisan palsu dan bahwa banyak lukisan telah keliru dianggap sebagai hasil karya para pelukis terkenal lama. Ia berusaha sebaik mungkin membedakan lukisan asli dengan lukisan palsu. Tetapi karena terlalu bersemangat untuk menjual, seringkali ia melebih-lebihkan keaslian suatu hasil karya. Yang penting baginya adalah bahwa si pembeli percaya bahwa ia telah membeli lukisan karya Dürer. Bahwa Duven sendiri telah meyakinkan semua orang atas kehebatannya dengan aura seorang pakar yang tak bisa dibantah. Karena itu, amatlah penting bagi Anda untuk bisa berperan bak seorang profesor bila perlu. Tetapi jangan pernah menunjukkan sikap semacam itu hanya karena Anda memang berpengetahuan banyak. Hukum ke-22. Manfaatkan taktik menyerah. Ubah kelemahan menjadi kekuasaan. Pelanggaran terhadap hukum ini. Pulau Melos memiliki letak yang strategis di tengah Mediterania. Pada zaman kuno, kota Athena mendominasi laut dan daerah pesisir sekeliling Yunani, tetapi Sparta yang terletak di Peloponnesus tadinya menjadi penjajah asli Pulau Melos. Karena itu, selama Perang Peloponnesus, bangsa Melia menolak bersekutu dengan bangsa Athena dan tetap setia kepada Sparta. Pada tahun 416 sebelum Masehi, pasukan Athena mengirimkan ekspedisi melawan Melos. Namun demikian, sebelum meluncurkan serangan total, mereka mengirimkan satu delegasi untuk membujuk bangsa Melia untuk menyerah dan menjadi sekutu, alih-alih menderita kehancuran dan kekalahan. Kita sama-sama tahu, tutur para delegasi itu, bahwa standar keadilan tergantung dari kesetaraan, kekuasaan untuk memaksa. Bahwa sesungguhnya pihak yang kuat melakukan tindakan yang sanggup mereka lakukan, dan pihak yang lemah harus menerima apa yang harus mereka terima. Ketika bangsa Melia merespon bahwa teori ini meniadakan gagasan fair play, bangsa Athena berkata bahwa pihak yang berkuasa adalah milik dewa, bukan milik manusia. Pendapat kami tentang para dewa dan pengetahuan kami tentang manusia, saud seorang anggota delegasi Athena, membimbing kita untuk menarik kesimpulan bahwa merupakan hukum alam yang umum dan penting untuk memerintahkan kita bisa melakukannya. Bangsa Melia tidak mau mengalah. Mereka bersikeras bahwa Sparta akan membela mereka. Bangsa Athena membantah bahwa bangsa Sparta adalah bangsa yang konservatif dan praktis yang tidak akan membantu Melos karena Melos tidak memiliki apa-apa yang untuk diberi dan mereka akan rugi besar dengan membantu Melos.
Akhirnya, bangsa Melia mulai membicarakan tentang kehormatan dan prinsip. Jangan mau disesatkan oleh perasaan kehormatan palsu, tutur delegasi Athena. Kehormatan seringkali menghancurkan manusia ketika mereka menghadapi bahaya yang jelas yang entah bagaimana mempengaruhi harap ke diri mereka. Tidaklah memalukan jika kalian menyerah kepada kota besar di Hellas ketika ia menawarkan persyaratan yang amat masuk akal kepada kalian. Perdebatan itu berakhir. Bangsa Melia membahas persoalan itu dan memutuskan mempercayai bantuan Sparta. Kehendak para dewa dan kebenaran tujuan mereka. Mereka menolak tawaran bangsa dan Athena dengan sopan. Beberapa hari kemudian, pasukan Athena menyerang Melos. Bangsa Melia berjuang dengan gagah berani, bahkan tanpa bangsa Sparta yang tidak menyelamatkan mereka. Membutuhkan usaha beberapa kali sebelum pasukan Athena bisa mengelilingi dan mengepung kota utama Melos. Tetapi bangsa Melia akhirnya menyerah. Bangsa Athena tidak membuang-buang waktu. Mereka membunuh semua pria yang sudah cukup umur untuk masuk dinas kemiliteran yang bisa mereka tangkap. Mereka menjual para wanita dan anak-anak bangsa Melia sebagai budak. Mereka mengisi kembali pulau itu dengan penduduk mereka sendiri di sana. Hanya sedikit bangsa Melia yang bertahan hidup. Ketaatan kepada hukum ini. Pada suatu ketika, pada tahun 1920-an, penulis Jerman Bertolt Brecht menjadi penganut ajaran komunis. Sejak saat itu, semua drama, esai, dan puisinya melambangkan semangat revolusi, dan pada dasarnya ia mencoba menulis pernyataan ideologinya sejelas mungkin. Ketika Hitler berkuasa di Jerman, Brecht dan rekan-rekan kerjanya di golongan komunis menjadi orang yang terancam. Ia memiliki banyak teman di Amerika Serikat, orang-orang Amerika yang bersimpati dengan keyakinannya, dan juga sesama kaum intelek Jerman yang kabur dari Hitler. Pada tahun 1941, Brecht berimigrasi ke Amerika Serikat dan memilih menetap di Los Angeles, di mana ia berharap bisa mencari nafkah dalam bisnis perfilman. Selama beberapa tahun berikutnya, Brecht menulis skenario dengan pandangan anti-kapitalis dan yang mencolok. Ia kurang sukses di Hollywood, jadi pada tahun 1947, setelah perang berakhir, ia memutuskan kembali ke Eropa. Namun demikian, pada tahun yang sama, Kongres Amerika Serikat House Un-American Activities Committee mulai menyelidiki infiltrasi komunis ke Hollywood. Mereka mulai mengumpulkan informasi tentang Brecht yang telah dengan amat terang-terangan mendukung teori Marx. Jadi pada tanggal 19 September 1947, sebulan sebelum ia berencana meninggalkan Amerika Serikat, ia menerima surat panggilan untuk menghadap komite. Selain Brecht, sejumlah penulis, produser, dan sutradara lain juga dipanggil untuk datang ke hadapan komite itu. Dan kelompok ini kemudian dikenal dengan sebutan Hollywood 19. Berangkat ke Washington, Hollywood 19 bertemu untuk memutuskan rencana tindakan mereka. Pendekatan mereka adalah konfrontasi langsung, alih-alih menjawab berbagai pertanyaan tentang keanggotaan mereka atau penyangkalan mereka tentang keanggotaan mereka dalam Partai Komunis. Mereka akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipersiapkan yang akan menantang otoritas komite dan menjelaskan bahwa aktivitas komite tersebut tidak konstitusional. Bahkan, jika strategi ini menyebabkan mereka dipenjara, mereka akan tetap menerima publisitas atau tujuan yang mereka tunjung. Brecht tidak setuju. Ia bertanya apa gunanya berperan sebagai martir dan mendapat sedikit simpati dari publik jika dalam prosesnya mereka kehilangan kemampuan untuk menggelar pertunjukan drama mereka dan menjual skenario mereka selama bertahun-tahun mendatang. Ia merasa yakin
bahwa mereka semua lebih cerdas dari anggota komite tersebut. Ia merasa yakin bahwa mereka semua lebih cerdas dan mengapa mereka harus merendahkan diri serendah lawan mereka dengan berdebat dengan mereka. Mengapa tidak mengakali komite itu dengan berpura-pura menyerah? Padahal diam-diam mereka mencemoohnya. Hollywood 19 mendengarkan kata-kata Bridge dengan sopan, tetapi memutuskan tetap bertahan kepada rencana mereka dan membiarkan Bridge bertindak sesukanya. Komite itu akhirnya memanggil Bridge pada tanggal 30 Oktober. Mereka mengharapkan ia melakukan apa yang telah dilakukan anggota Hollywood 19 dan yang sudah bersaksi sebelumnya. Berdebat, menolak menjawab pertanyaan, menentang hak komite untuk menggelar sidang dengan pendapat, bahkan meneriakan dan melontarkan hinaan. Namun demikian, mereka terkejut karena Bridge bersikap amat menyenangkan. Ia memakai setelan, mengisap cerutu, dan menjawab semua pertanyaan mereka dengan sopan. Secara umum, tunduk kepada wewenang mereka. Bahasa Inggris Bridge lebih dari sekedar memadai, tetapi ia menggunakan seorang penerjemah sepanjang pemberian kesaksian. Suatu taktik yang mengizinkannya memainkan permainan halus dengan bahasa. Ketika para anggota komite mendapati kecenderungan ide-ide komunisme terkandung dalam puisinya dalam edisi bahasa Inggris, ia mengulangi baris itu dalam bahasa Jerman bagi si penerjemah. Ia kemudian menerjemahkannya kembali. Entah bagaimana baris yang sudah diterjemahkan itu terdengar tidak berbahaya. Pada suatu ketika, seorang anggota komite membacakan puisi revolusioner Bridge dengan lantang dalam bahasa Inggris dan bertanya kepadanya, apakah ia telah menulisnya? Tidak. Aku menulis sebuah puisi Jerman yang sangat berbeda dengan puisi itu. Jawaban si penulis yang berbelit-belit membingungkan para anggota komite. Tetapi kesopanannya dan caranya menyerah kepada wewenang mereka membuat mereka mustahil bersikap marah kepadanya. Setelah hanya 1 jam ditanyai, para anggota komite itu sudah merasa puas. "Terima kasih banyak," ujar ketua komite itu. "Kau adalah teladan yang baik bagi para saksi lain." Mereka bukan hanya membebaskannya, melainkan juga menawarkan bantuan kepadanya jika ia mendapat masalah dengan pejabat imigrasi yang mungkin menahannya karena alasan mereka sendiri. Keesokan harinya, Bridge meninggalkan Amerika Serikat dan tidak pernah kembali lagi. Yang membuat kita mendapat masalah di dunia kekuasaan seringkali merupakan reaksi kita yang berlebihan terhadap langkah musuh dan saingan kita. Reaksi berlebihan menciptakan banyak masalah yang pasti bisa kita hindari andai kita bersikap lebih bijak. Reaksi berlebihan ini juga memiliki dampak memantul yang tak kunjung berakhir, karena musuh juga pasti nanti bereaksi berlebihan. Sama seperti reaksi bangsa Athena kepada bangsa Melia. Bereaksi, menyambut serangan dengan sejenis serangan lain, senantiasa merupakan naluri pertama kita. Tetapi, kali berikutnya seseorang mendorong Anda dan Anda mendapati diri Anda mulai bereaksi. Lakukan tindakan ini. Jangan melawan atau menyerang balik, tetapi menyerahlah. Berikan pipi Anda yang lain dan membungkuklah. Anda pasti mendapati bahwa seringkali tindakan ini menetralkan sikap mereka, mengharapkan, bahkan menginginkan Anda bereaksi kasar. Jadi mereka pun merasa bingung karena Anda tidak melawan. Dengan menyerah, sesungguhnya Anda mengendalikan situasi tersebut. Karena penyerahan diri Anda adalah bagian dari satu rencana yang lebih besar untuk meninabobokan mereka, agar mereka yakin bahwa mereka telah mengalahkan Anda. Inilah intisari taktik menyerahkan diri. Di dalam batin Anda tetap teguh, tetapi di luar Anda terlihat menyerah. Karena tidak ada alasan lagi lawan Anda untuk marah. Mereka seringkali malah akan merasa bingung. Mereka tidak mungkin bereaksi lebih kasar lagi, karena tindakan itu akan menuntut reaksi diri Anda. Sebaliknya,
Anda memiliki waktu dan ruang untuk merencanakan langkah-langkah balasan yang akan menjatuhkan Anda dalam peperangan antara pihak yang cerdas dengan pihak yang brutal dan agresif. Taktik menyerah adalah senjata terbaik. Taktik ini memang membutuhkan kendali diri. Orang-orang yang benar-benar menyerah membuang kebebasan mereka dan mungkin dihancurkan oleh perasaan malu akibat kekalahan mereka. Anda harus ingat bahwa Anda hanya berpura-pura menyerah seperti hewan yang berpura-pura mati untuk menyelamatkan dirinya. Kita telah menyaksikan bahwa mungkin lebih baik menyerah alih-alih berperang saat menghadapi lawan yang lebih kuat dan menghadapi kemungkinan kekalahan yang pasti. Seringkali juga lebih baik untuk menyerah alih-alih kabur. Kabur mungkin menyelamatkan Anda untuk sementara waktu, tetapi si penyerang akhirnya pasti mengejar Anda. Jika Anda malah menyerah, Anda memiliki peluang untuk meneliti musuh Anda dan menyerang dengan taring Anda dari jarak yang dekat. Penyerahan diri juga bisa menjadi cara mengolok-olok musuh Anda, mengubah kekuasaan Anda agar merugikan mereka, sebagaimana yang terjadi kepada Bridge, novel Milan Kundera yang berjudul The Joke, yang dilandaskan kepada pengalaman si penulis di kamp kerja paksa di Cekoslowakia, mengisahkan cara para penjaga penjara yang mengorganisasikan lari estafet antara penjaga dan tawanan. Bagi para penjaga penjaralah, inilah peluang untuk memamerkan superioritas fisik mereka. Para tahanan tahu bahwa mereka diharapkan kalah, jadi mereka sengaja memenuhi keinginan para penjaga itu, menunjukkan gerakan berlebihan selagi mereka hampir tidak bergerak, berlari beberapa meter dan ambruk, tertatih-tatih, berlari dengan amat pelan selagi para penjaga berlari dengan kecepatan penuh. Dengan mengikuti lomba lari itu dan kalah, mereka telah mematuhi keinginan para penjaga, tetapi kepatuhan mereka yang berlebihan telah mengolok-olok peristiwa itu hingga malah merusaknya. Kepatuhan yang berlebihan, penyerahan diri, adalah cara untuk menunjukkan superioritas dengan cara yang terbalik. Perlawanan pasti membuat para tahanan mengalami siklus kekerasan dan merendahkan mereka hingga taraf para penjaga itu. Namun demikian, patuh secara berlebihan kepada para penjaga membuat mereka tampak konyol, namun mereka tak bisa menghukum para tawanan itu, karena mereka hanya melakukan apa yang diminta. Pembalikan hukum. Inti menyerah adalah menyelamatkan nyawa Anda untuk hari esok ketika Anda bisa menegaskan kembali kekuasaan Anda. Seseorang menyerah untuk menghindari menjadi martir, tetapi ada kalanya musuh Anda tidak mau menyerah dan menjadi martir sepertinya merupakan satu-satunya jalan keluar. Terlebih lagi, jika Anda bersedia mati, orang lain mungkin memperoleh kekuasaan dan inspirasi dari teladan. Namun demikian, menjadi martir kebalikan dari menyerah adalah taktik yang berantakan dan tidak pasti, dan sama kejamnya dengan agresi yang diperanginya. Bagi setiap martir, ada ribuan martir lain yang tidak mengilhami agama atau pemberontakan apapun. Jadi jika menjadi martir kadang memang memberikan kekuasaan tertentu, maka hal itu terjadi tanpa bisa diprediksi. Yang lebih penting lagi, Anda tidak akan bisa menikmati kekuasaan itu karena Anda sudah mati. Terakhir, ada sesuatu yang egois dan arogan tentang para martir. Seolah mereka merasa bahwa para pengikut mereka lebih tidak penting daripada kejayaan mereka sendiri. Ketika kekuasaan meninggalkan Anda, lebih baik Anda mengabaikan pembalikan hukum. Jangan pikirkan peluang menjadi martir. Pada akhirnya nanti, kekuasaan itu akan menjadi milik Anda, dan sebaiknya Anda tetap hidup untuk menyaksikannya.